Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait permasalahan peserta didik dalam pembelajaran PPG dalam jabatan Universitas Lampung kategori 1 tahun 2023. Lokasi yang digunakan adalah SDN Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Lingkup pendidikan Sekolah Dasar PPL Aksi 1 Pertemuan 2 pada hari Jumat 23 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar matematika kelas 6 SDN Malangsari, materi operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, model problem based learning, menggunakan media koin bilangan positif dan negatif, serta lagu pembelajaran bilangan bulat. Kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah pendidik yang belum memberikan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Banyak peserta didik belum mencapai KKM, pembelajaran hanya berpusat pada pendidik atau teacher centered, dan juga belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dengan menerapkan model, metode, dan strategi pembelajaran yang bervariasi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. Pemanfaatan media pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian peserta didik dan tidak membosankan. Proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih fokus karena pembelajaran lebih menarik dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini sebagai seorang pendidik memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai seorang pendidik yaitu memilih model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar. Pendidik harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Pemanfaatan sumber belajar dan media belajar seperti handphone kurang optimal. Peserta didik mengandalkan gawai tersebut hanya untuk bermain game, TikTok, dan berselancar pada media sosial lainnya, tidak untuk mencari materi pembelajaran. Langkah-langkah pendidik yang dilakukan untuk menghadapi tantangan itu adalah pemilihan metode dan model pembelajaran yang variatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, koin bilangan, PPT dengan media Canva untuk presentasi, video yang mendukung pembelajaran, membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video, dapat dukungan dari kepala sekolah, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TPEC, penggunaan model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan koin bilangan positif dan negatif, dan juga video pembelajaran, juga slide presentasi.
Tidak lupa juga menyiapkan LKPD, bahan ajar, dan menyiapkan ice breaking. Bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan PPL Aksi 1 Pertemuan 2 mata pelajaran matematika materi operasi hitung bilangan bulat, yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, dan mendesain LKPD yang menarik menggunakan aplikasi Canva, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat dalam PPL Aksi 1 Pertemuan 2 ini adalah peserta didik sebagai pusat pembelajaran, pendidik sebagai fasilitator dan katalisator, dosen dan instruktur sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan kegiatan, kepala sekolah yang mendukung PPL Aksi 1 Pertemuan 2, dan juga rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan. Sumber daya atau materi yang diperlukan: pendidik sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, jaringan internet guna mendownload bahan ajar, dan lain-lain. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Penggunaan model pembelajaran inovatif, problem based learning, berpusat pada peserta didik dengan menggunakan media koin bilangan positif dan negatif, dapat membantu menyampaikan materi sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan TIPEK dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran, nilainya sudah tuntas karena sudah mencapai KKM, cukup atau melebihi KKM, yaitu 11 dari 14 peserta didik nilainya mencapai KKM, dan 3 peserta didik nilainya mencukupi KKM. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Kepala sekolah dan rekan sejawat guru memberi penguatan positif untuk selalu menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Peserta didik merasa senang dan bahagia karena proses pembelajaran menerapkan media yang bervariasi dan menarik sehingga pemahaman tentang materi mudah dipahami. Respon instruktur dan dosen pembimbing pada praktik pembelajaran tersebut sangat positif dan mendukung, sehingga diharapkan dapat diterapkan pada pembelajaran berikutnya di sekolah. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu kemampuan pendidik dalam memilih model pembelajaran, kemampuan pendidik dalam mendesain pembelajaran, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu, serta kompetensi pendidik dalam pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan yaitu sebagai seorang pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, seorang pendidik harus meningkatkan keterampilan dan belajar untuk memahami kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. Demikian pemaparan laporan best practice yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.